Property People, kembali lagi di program Brosis, browsing rumah online seputar inspirasi bersama saya Olivia Lim. Nah, di sini saya akan membahas berbagai macam properti secara online dan mencari inspirasi interior dan juga dekorasi. Nah, sebelum mulai, buat Property People yang punya rekomendasi rumah yang lagi diincar nih, bisa langsung aja komen di YouTube Rumah 123 atau di Instagram Rumah 123.com dengan tagar Brosis. Dan nantinya akan saya ulas di program Brosis ini. Oke Property People, tanpa panjang lebar lagi kita langsung aja bahas hunian yang pertama. Nah, hari ini aku mau mengulas suatu hunian secondary, yaitu sebuah rumah cantik yang terletak di Hook. Nah, rumah ini tuh lokasinya di Tangerang Selatan. Untuk lebih jelasnya, kita buka bareng-bareng ya. Wow, ini first impression aku loh, ngelihat rumah ini tuh langsung wow, satu kata nih, wow. Oke, sebelum kita lihat lebih detail, oh ternyata ini di Bintaro Sektor 9. Wah, kalau Bintaro itu kawasannya itu udah benar-benar padat banget ya, jadi benar-benar udah banyak banget area komersialnya, mallnya, dan juga aksesnya itu deket banget dengan jalan tol. Untuk spesifikasi dari rumah ini, luas tanahnya 245 meter persegi dengan luas bangunan 250 meter persegi. Di dalamnya terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Untuk carportnya juga cukup luas ya, karena bisa muat 4 mobil. Oke, untuk harga rumah ini sendiri 5,5 miliar, dan nanti di akhir akan aku simpulkan kira-kira worth it gak sih dengan rumah dan juga spesifikasinya. Nah, untuk rumahnya sendiri ini bener-bener desainnya minimalis dan juga kelihatan modern banget. Karena depannya itu selain ada kisi-kisi kayu, udah terpasang di depannya ya, di fasad depannya. Dan di bagian sini juga ini sepertinya ditempel kayu ya, yang pastinya nih kayunya berkualitas tinggi. Karena kan kalau misalnya di outdoor ada hujan, panas, yang pastinya tuh kayunya itu nggak boleh nih yang sembarangan taruh aja. Jadi benar-benar mesti yang berkualitas tinggi. Tadi kan di info kalau rumah ini letaknya itu di Hook ya, jadi tamannya ada sampai samping sini. Jadi benar-benar puas banget nih buat property people yang mau punya rumah dengan halaman yang luas. Nah, kalau dilihat dari gambar ini masih cukup luas taman sampingnya. Kalau aku sih bakalan aku bikin gazebo atau outdoor sitting area kali ya, jadi bisa buat kumpul bareng keluarga. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, row jalannya itu cukup lebar ya, mungkin sekitar 8-10 meter sih. Jadi masih bisa nih parkir 2 mobil gitu seberang-seberangan, itu mobil yang tengah-tengahnya juga masih bisa lewat. Tadi kan di deskripsi tertulis kalau carportnya itu bisa untuk 4 mobil. Nah, yang di bagian sampingnya sini bisa untuk 2 mobil, plus 2 mobil lagi di depan rumahnya. Oh, tamannya juga besar banget ya, luas banget sih ini. Oke, sekarang kita lihat lebih detail lagi. Nah, ini foto lebih dekatnya dari taman yang tadi. Kalau dilihat sih di bagian belakangnya terdapat service area. Tapi biar lebih jelasnya, sekarang kita coba masuk ke dalam rumahnya. Oke, sebelum masuk ke bagian dalam rumahnya, kita lihat dulu nih terasnya. Untuk pintu utamanya sendiri, ini sudah menggunakan kayu plus kaca, jadi benar-benar modern banget desainnya, bukan kayak pintu biasa. Dan terasnya juga lantainya menggunakan kayu. Yang bikin aku salfok nih guys, ini tembok-temboknya sini terdapat kaca-kaca gitu, jadi fungsinya itu supaya cahaya dari luar itu bisa masuk ke dalam rumah. Oke, ini untuk bagian tengah ruangannya, ini tanpa sekat ya, jadi benar-benar plong banget. Dan di samping sini terdapat jendela yang lebar. Ini kayaknya bisa dibuka deh karena berupa pintu gitu, jadi bisa langsung menuju ke taman samping yang di bagian sebelah kanan rumahnya. Untuk ceilingnya juga udah didesain secantik ini, jadi kalau misalnya property people mau tambahin lampu gantung itu jadi menambah kesan mewah. Dan kalau misalnya aku nih, ini bakalan aku taruh meja makan di sini. Jadi kalau misalnya sambil makan itu bisa lihat pemandangan di taman samping. Dan di tengah sini bakalan aku kasih sofa-sofa gitu buat duduk-duduk sama keluarga. Nah, untuk gambar ini diambil dari angle sepertinya sih dari bagian tangga. Nah, yang bikin aku salfok ya, tadi kan di tengah-tengah temboknya ada kayak kaca-kaca gitu, jadi buat cahaya dari luar tuh masuk ke dalam rumah. Nah, ini bukan cuma di samping-samping temboknya aja loh, tapi ada di atapnya dong yang di bagian sini. Jadi rumah ini tuh didesain sedemikian rupa biar cahaya yang dari luar itu masuk secara maksimal ke dalam ruangan
dalam rumah. Karena kalau misalnya kita lihat dari tadi ya foto-fotonya itu nggak ada lampu satupun yang nyala, tapi masih kelihatan terang banget loh. Nah, buat property people yang mau desain rumah itu bisa banget jadi inspirasi. Nah, ternyata rumah ini tuh nggak cuma ada taman samping kanan dan samping kiri, tapi juga masih ada taman belakang. Nah, taman belakangnya juga cukup luas dan di bagian belakang sini juga masih ada tangga menuju ke atas ya. Coba nanti kita ngintip di lantai atasnya ada apa aja. Tapi sebelumnya kita ngintip dulu bagian kitchen areanya. Nah, untuk kitchennya juga sudah didesain secantik ini. Jadi property people kalau mau membeli rumah ini tuh nggak perlu lagi desain kitchen set atau mau tambah-tambahin apa gitu, karena udah bener-bener bagus banget desainnya. Yang aku suka juga di bagian belakang sini tuh kayaknya lebih banyak kaca daripada tembok. Jadi bener-bener desain itu modern tropis banget ya. Nah, ini adalah bagian tangganya. Untuk lantai di tangganya itu sudah menggunakan parkit. Oh ya, di sini juga sudah terpasang AC loh. Kan tadi di deskripsi tertulis kalau rumah ini unfurnished, tapi ternyata ini semi furnished guys. Jadi sudah ada AC, kitchen set, dan juga lemari pajangan. Yang pastinya kalau property people beli rumah ini itu udah nggak perlu lagi nambah barang banyak-banyak. Nah, ini untuk lantai 2-nya. Nah, yang bikin aku salfok, biasanya kan kalau misalnya tangga itu tertutup ya temboknya, tapi di sini tuh terdapat kaca, jadi kayak setengah gitu, setengah tembok, setengah kaca. Jadi bener-bener nggak sumpek kelihatannya. Kalau misalnya siang hari juga di tangga itu nggak gelap guys. Dan di bagian sini juga ada ruangan kamar tidurnya dan juga terdapat balkon. Nah, tadi kan kita udah lihat dari taman belakang itu ada tangga menuju ke atas. Ternyata itu bukan sekedar ruang jemur pakaian, tapi ternyata luas banget. Jadi kalau aku sih bakalan aku bikin outdoor sitting area sih. Bisa ditaruh sofa di sini, bisa juga ditaruh meja makan outdoor, bisa jadi tempat barbecue juga. Karena ini bener-bener luas loh. Nah, ternyata untuk kamar mandinya juga udah didesain secakep ini. Udah ada lemari juga di bawah wastafel, ada tempat buat taruh barang juga. Oh iya, ternyata udah dipasang juga sekat kaca. Nah, untuk kamar mandi yang lainnya juga udah bagus banget ya. Ini kayaknya sih kamar mandi utama deh. Oke property people, sekarang kita akan membahas kira-kira di sekitar kawasan perumahannya ada apa aja sih. Nah, dari deskripsi sini kita bisa lihat kalau rumah ini tuh dekat dengan rumah sakit. Ini nggak cuma satu rumah sakit ya, tapi ada beberapa rumah sakit. Dekat juga dengan tempat ibadah, dekat dengan mall, pasar modern Bintaro, dan fresh market. Dan untuk sekolahnya juga bukan cuma satu, tapi ada banyak banget sekolahan di sekitar kawasan. Oh ya, ternyata deket juga sama akses tol Bintaro BSD, Bintaro Jakarta, dan juga Bintaro Bandara. Wah, berarti aksesnya benar-benar terintegrasi dengan jalan tol juga. Dan ada juga moda transportasi Trans Bintaro dan stasiun kereta Jurangmangu dan Sudimara. Selain itu dekat juga nih dengan kawasan kuliner, perkantoran, dan juga bank. Oke, untuk lebih detailnya sekarang kita buka dari Google Map. Oke, ini kalau kita lihat dari Google Map, ternyata bener dong kalau kawasannya itu prime banget. Dekat dengan mall. Ini ada juga banyak restoran sih di sini sih. Ini kalau kita deketin lagi, kira-kira ada apa aja ya? Oh, ada McDonald juga. Sepanjang ini sih banyak banget ya restoran dan juga kafe. Pasti banyak banget nih tempat buat nongkrongnya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan nih. Kira-kira worth it gak sih 5,5 miliar dapat rumah sebagus ini yang dalamnya itu udah semi furnished, didesainnya juga cakep banget, dan kawasan yang prime. Kalau menurut aku tuh worth it banget. Rumah ini tuh bisa jadi rekomendasi. Oke property people, gimana? Keren banget ke rumahnya? Nah, sebelum aku lanjut ke hunian kedua, buat kalian yang belum subscribe YouTube Rumah 123, buruan deh subscribe sekarang biar nggak ketinggalan info-info menarik seputar properti lainnya. Sekarang kita akan membahas apartemen yang strategis banget karena lokasinya di CBD BSD City yang namanya adalah apartemen Rosefield. Jujur aku pernah datang sih ke apartemen ini dan memang sebagus itu guys. Untuk range harganya ini tuh mulai dari 881 jutaan aja sampai 2,79 miliar. Dan untuk tampak depan dari gedungnya ini kelihatannya modern banget ya. Tapi sebelum kita lihat lebih jauh, kita ngintip dulu nih kira-kira unitnya itu ada tipe apa aja sih. Nah, di apartemen Rosefield ini terdapat 6 tipe unit.
Yang pertama akan saya bahas adalah unit studio dengan luas 30,8 meter persegi. Nah, unit ini tuh bagus banget karena bentuknya kotak, dan kalau bisa dibilang ya, studio itu kan rata-rata kalau apartemen lain tuh 20-an meter persegi deh. Tapi ini udah 30,8 meter persegi. Wow, bener-bener spacious banget pastinya. Kalau kita lihat dari denahnya, di sini pintu masuk, ada kitchen area, dining area, dan untuk kamar mandinya juga cukup luas. Ternyata ada balkonnya juga. Nah, sekarang kita lihat langsung unitnya. Nah, untuk unit seluas ini kayaknya sih masih bisa taruh ranjang king size ya, karena 30 meter persegi loh guys. Nah, di sini tuh ada kitchen setnya, masih juga bisa ditaruh rak-rak TV. Nah, saking luasnya unit ini tuh masih bisa ditaruh meja kerja dan juga lemari pakaian. Nah, ini untuk balkonnya juga ya di sini. Oke, sekarang kita beralih ke one bedroom dengan luas 40,08 meter persegi dan harganya itu sekitar 1,16 miliar. Dari denah ini kalau kita lihat ya, karena one bedroom jadi masih ada space untuk living roomnya nih. Nah, di sini juga masih ada tempat untuk kitchennya, dining area juga, dan juga ada balkonnya. Sekarang kita langsung lihat foto-foto unitnya. Nah, ini guys yang tadi aku bilang ya, dari pintu utama itu masih ada space untuk living room yang benar-benar spacious banget. Jadi masih bisa juga nih ada dining room di sini. Dan untuk kamarnya juga cukup besar, masih ada tempat buat taruh lemari. Oke, sekarang kita akan beralih ke tipe berikutnya yaitu 2 bedroom dengan ukuran 60,51 meter persegi dan harganya itu 1,7 miliar. Kelihatannya benar-benar compact banget ya. Jadi layoutnya itu di sini kamar, di sebelahnya juga ada kamar anak, ada juga living roomnya, dining area, untuk balkonnya juga luas. Dan untuk kamar mandi ini panjang banget loh. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini benar-benar desain interiornya juga compact banget. Jadi pas masuk dari pintu utama, itu langsung terdapat dining area, kitchen di sebelah kanannya. Dan untuk living roomnya juga udah terlihat nyaman banget. Jadi kalau misalnya property people mau ngedesain interior unit apartemennya, unit ini tuh bisa menjadi inspirasi buat property people. Ini untuk kamar utamanya, kalau aku bilang ya, desainnya itu bener-bener jadi kelihatan mewah banget loh. Tuh kan ranjangnya juga pakai ranjangnya tinggi gitu. Ini kayaknya queen bed deh. Dan belakangnya juga dikasih divannya keren banget ya. Warnanya juga perpaduannya itu jadi matching banget guys. Lemari pakaiannya juga pakai kayu yang warnanya terang. Udah cakep banget ya pokoknya. Nah, sekarang kita ngintip kamar anaknya. Untuk kamar anaknya ini juga udah didesain bagus banget. Di atasnya terdapat rak-rak dan untuk lemari pakaiannya pakai pintu kaca. Ada meja belajar juga. Di sini terdapat jendela yang cukup besar ya. Jadi kalau misalnya siang-siang itu nggak perlu nyalain lampu, pasti udah terang. Nah, tadi kan dari denahnya kita lihat kalau kamar mandinya itu panjang banget. Ternyata bener-bener panjang dong guys. Jadi biasanya kalau unit apartemen itu kan agak sempit ya kamar mandinya, tapi ini bener-bener luas banget loh. Nah, untuk nextnya ada 2 bedroom eksekutif. Ini luasnya 80,16 meter persegi dan harganya 2,24 miliar. Sekarang kita ngintip dari denahnya. Oke, ternyata layout yang 2 bedroom ini tuh berbeda ya dari 2 bedroom yang sebelumnya. Jadi tengah-tengahnya itu ada living room. Di sini terdapat kamar utama, kamar anak. Ada juga dining area, di sini kitchennya. Wow, ini sih bener-bener luas banget loh untuk sebuah apartemen guys. Oke, ini untuk real unitnya ya. Jadi pas masuk dari pintu utama itu langsung terdapat dining area dan juga kitchen. Wow, ini desainnya keren banget loh. Jadi kelihatan gede banget nih karena di dinding di sebelah sini terdapat ditempel kaca gitu guys. Jadi kalau misalnya dari sisi sebelah sini kelihatannya plong banget gitu apartemennya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau ini ada pintu menuju ke kamar utama dan juga ada living roomnya. Oke, sekarang kita ngintip kamar utamanya. Wow, ternyata kamar utamanya ini benar-benar lebih luas jauh dari yang unit yang tadi ya. Karena di sini masih bisa ditaruh meja rias yang cukup besar dan juga ada lemari pakaian. Oh ya, di sini juga ada kamar mandi dalamnya. Jadi kamar utamanya itu ada kamar mandi dalam. Ini desain interiornya bagus banget loh karena dinding di belakang tempat tidur itu dipasang HPL yang bikin kamar ini jadi mewah banget. Dan untuk kamar utamanya desainnya juga simple banget, dipakai ranjang yang kayak tempat duduk gitu dan masih bisa ada meja rias, ada lemari pakaian juga. Dindingnya juga ditempel HPL, jadi walaupun kamar anak ya tapi kelihatan mewah gitu guys.
Oke, sekarang kita akan beralih ke tipe yang kelima, yaitu 3 bedroom dengan luas 84 meter persegi dan harganya 2,33 miliar. Sekarang kita akan lihat lebih detail untuk 3 bedroomnya. Nah, dari denahnya kita lihat itu memang nggak beda ya dari tipe yang 2 bedroom eksekutif. Jadi tengah-tengahnya itu ada living room, balkonnya juga luas. Dan kamar anaknya ada 2 di sini, kamar utama, ada dining area juga. Untuk kitchennya juga lebih besar daripada tipe sebelumnya. Nah, ini ada kamar mandinya juga cukup luas sih kalau untuk apartemen ya. Oh ya, untuk kamar utamanya juga sama kayak tipe yang tadi, terdapat kamar mandi dalam. Sekarang kita lihat foto unitnya. Nah, untuk unitnya itu kurang lebih sama ya sama tipe sebelumnya yang 2 bedroom eksekutif. Jadi kalau misalnya dari pintu utama tadi kita lihat, itu di samping kanan kirinya ada kamar anak dan juga kamar utama, tengah-tengahnya ada living room, dan di living room itu depannya terdapat balkon. Oke property people, sekarang kita masuk ke unit terakhir yaitu tipe Soho. Nah, ini tuh small office, home office. Jadi tempat ini tuh bisa untuk bekerja juga sekaligus bisa tinggal. Nah, untuk luas bangunannya 100,08 meter persegi dengan harga 2,79 miliar. Nah, kalau dilihat dari sini sih teasernya udah bikin penasaran banget ya karena bener-bener keren banget nih. Kita lihat denahnya dulu ya, karena ini tipe Soho jadi ada 2 lantai, di bawahnya itu office ya, jadi ada tempat buat kerja ini 4 seater, ada juga tempat buat meetingnya, ada juga lounge-nya buat terima tamu. Kalau misalnya klien datang itu bisa duduk di sini ngobrol-ngobrol. Di sini juga terdapat kamar mandi. Nah, untuk lantai 2-nya itu bisa dijadikan hunian. Jadi bisa ditaruh tempat tidur, ada kamar mandinya juga. Nah, yang pastinya sih kalau misalnya kerja sambil tinggal di satu tempat, itu kita bisa memantau kerjaan kita itu jadi lebih cepet ya. Yang otomatis kerjaan kita akan berjalan lebih lancar jadinya gitu. Oke, ini untuk real unitnya, Soho-nya itu spacious banget dan desainnya simple. Jadi kalau misalnya property people mau ngedesain Soho, itu nggak perlu bingung lagi mau desain kayak apa. Simple kayak gini udah cakep banget loh. Nah, dari sini sih kelihatan ya kalau ini bisa untuk pas seater, bisa juga ada tempat buat terima tamu juga ya, bisa buat makan juga di sini, ada kitchen area-nya juga, ada kamar mandi di sini. Nah, sekarang kita lihat lantai atasnya ada apa aja. Nah, untuk desain lantai 2-nya, selain dijadikan hunian, bisa juga nih kalau property people mau ekstensi dari kantor yang bawah ke atas, ini tuh ruangannya jadi lebih privacy. Jadi kalau misalnya mau meeting sama direksi atau jabatan yang lebih tinggi. Selain itu terdapat juga kamar mandi ya, jadi lantai bawah ada kamar mandi, lantai atasnya juga ada kamar mandi. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai fasilitas yang ada di Roseville. Nah, bener kan kolam berenangnya itu luas banget dan selain itu ada sky garden-nya. Ini sky garden-nya juga cakep banget loh. Karena selain ada tempat duduk yang banyak, ada juga nih yang ketutup kayak gini. Kalau misalnya aku lihat ya, biasanya orang-orang tuh zaman sekarang suka banget kegiatan outdoor. Nah, jadi kalau misalnya tinggal di apartemen Roseville ini semuanya ada. Jadi ada taman hijaunya juga. Lobbynya juga eksekutif banget, jadi mewah banget. Ada juga gym, yang tempat gymnya tuh luas banget. Ada juga tempat meeting. Ada spa-nya juga. Ada residence lounge-nya juga. Dan area bermain. Ada biliarnya juga guys. Jadi benar-benar komplit banget fasilitasnya. Nah, kalau kita lihat dari Gmesh ini, lokasi Roseville Soho & Suites ini benar-benar prime banget. Karena lokasinya berada di CBD BSD City, yang di sekitarnya itu banyak banget nih. Ada hotel, kawasan komersial, ada mall-nya juga, ada Ocean Park BSD City Serpong, itu deket banget loh. Gak jauh dari situ juga terdapat Ice BSD, jadi benar-benar terlihat jelas banget ya. Roseville Soho & Suites ini lokasinya prime banget. Oke property people, gimana? Huniannya tadi aku review keren-keren banget kan? Kalau kalian mau info lebih detail, langsung aja ke website www.rumah123.com.
Dan semoga hunian yang tadi aku bahas bisa menjadi inspirasi buat property people untuk membeli hunian. Kalau ada rumah, apartemen atau properti apapun yang pengen aku review, langsung aja ya tulis di kolom komentar YouTube Rumah 123 atau Instagram rumah123.com dengan tagar brosis. Jangan lupa ya cek fitur terbaru dari Rumah 123 yaitu kemampuan KPR yang bisa bantuin ngecek kemampuan nyicil rumah sesuai penghasilanmu plus ngasih rekomendasi properti yang sesuai budget. Langsung aja ya cek fitur terbarunya di rumah123.com/kemampuan KPR. Dari nyari sampai tempatin rumah yang baru, Rumah 123 ada buat kamu.